kasih Ibu mau apa namanya menyempatkan diri, mau ada yang diomongkan ya gitu ya. Terima kasih, tambah cantik aja ini Ibu. Terima kasih Ibu juga. Makin sehat dan bahagia. Alhamdulillah. Oke, Ibu Rika, kira-kira apa yang mau disampaikan pada kesempatan sore ini? Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang bisa diberikan Ibu sehingga hari ini di sore yang cerah ini Bu ya kita bisa melakukan percakapan. Jadi Bu, ada beberapa hal yang ingin kami konsultasikan. Nah, kebetulan di sini terkait dengan kegiatan Jambore GTK yang diselenggarakan Kemendikbudristek Bu, itu kan kemarin kami dapat informasi dari BGP, kemudian dari teman-teman di komunitas belajar bersama di Barisan Utara. Jadi di situ ada beberapa kegiatan lomba di mana ini diselenggarakan untuk memperingati Hari Guru Nasional tahun 2024. Nah, jadi di sini lombanya itu yang pertama tuh kategori untuk GTK. Jadi guru, kemudian kepala sekolah juga bisa, pengawas, penilik dan pamong belajar juga boleh mengikuti, bahkan kepala lab, kepala perpus itu juga bisa Bu mengikuti. Nah, jadi di sini kategorinya ada yang inovatif, ada yang dedikatif, dan satu lagi Bu, program baru yang di launching GTK itu adalah komunitas belajar inspiratif. Nah, kemudian dari informasi yang kami terima kemarin Bu dari sosialisasi PGP dan juga di pusat, itu kok kami ini terpikir bagaimana kalau kami ini kebetulan SMP Negeri 9 Moratewe kan sudah memiliki komunitas belajar Bu, Kombel Solid kami, dan sudah beberapa tahun ini berjalan dan alhamdulillah sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan, dan itu tentunya tidak lepas dari bimbingan Ibu kan sebagai pengawas pembina kami. Nah, jadi kami tertarik Bu untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud, jadi mengikuti lomba komunitas belajar. Nah, di sini kalau untuk komunitas belajar itu kan ada beberapa topik Bu ya. Jadi topiknya itu ada yang untuk peningkatan kompetensi GTK-nya, atau yang kedua itu melaksanakan pembelajaran yang ini apa namanya berpihak pada murid. Ya, sambil saya baca di linknya. Jadi komunitas belajar ini bukan per individu ya? Bukan, tapi membawa komunitas. Komunitas. Itu kegiatannya itu apakah luring atau daring? Nah, jadi kegiatannya itu Bu, yang ada ini, jadi kita itu mengupload dokumen Bu ya. Jadi dokumennya, nah ini Bu, di sini kan ada nih, ini ada konten portofolionya. Saya tunjukkan di sini ya, dari Kemendikbudnya. Jadi yang pertama itu naskah praktik baik, kita upload di SIM JMB-nya, di Jamborenya. Kemudian ada video praktik baik, itu meliputi profil kombel, kemudian berdurasi maksimal 5 menit tanpa musik latar, terdiri dari pembukaan, kemudian inti diskusi dan kesimpulannya. Kemudian videonya itu kita upload entah di Drive atau di media sosial, kemudian kita berikan tautannya. Terus ada dokumen pendukungnya Bu, jadi di sini ada rapor pendidikan sekolah 2022-2023, kemudian jika ada nih praktik baiknya kami yang sudah dibagikan, baik itu secara luring, pengimbasan maupun di media sosial. Terus ada testimoni dari penerima manfaat, ini bisa dari warga sekolah, dari teman-teman kombel. Nah, seperti itu Bu. Kemudian ini waktunya itu memang dimulai dari tanggal 5 September, terakhir upload tuh sampai dengan 4 Oktober. Nah, kemudian Bu, persyaratan ini topik karya dulu Bu ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi kan, topik yang pertama topiknya kombel berpusat pada peserta didik. Itu ada 3 juga Bu, tantangan belajar peserta didik di kelas. Kemudian yang kedua kolaborasi perencanaan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu ya. Terus yang ketiga kolaborasi pembelajaran. Kemudian yang topik selanjutnya itu berpusat pada peningkatan kompetensi GTK, jadi pembelajaran dan asesmen
manajemen, penguatan profil Pancasila, model kompetensi dan pengelolaan Indonesia. Nah, kemudian peserta dulu Bu ya. Nah, pesertanya ini Bu terdiri dari 1 kepala sekolah, kemudian 2 orang guru dari satuan pendidikan yang sama, dan ini mendaftarkan kombelnya di SIM JMP jika memang nantinya mengikuti. Kemudian persyaratannya lagi kepala sekolah minimal definitif 1 tahun, dibuktikan dengan SK kepala sekolah. Kemudian gurunya ini memang sudah terdata di Dapodik. Nah, kemudian syaratnya lagi peserta kepala sekolah sudah mengisi instrumen refleksi kombel. Kebetulan kita kemarin sudah ya refleksi kombel. Nah, terus ini ada syarat lagi Bu, surat berkelakuan baik. Kemudian nah ini peserta hanya dibolehkan mengikuti 1. Jadi misalnya kalau saya mengikuti kombel, artinya saya sudah tidak diperbolehkan lagi mengikuti yang secara individu, misalnya jadi kombel ya, 1 aja, 1 sekolah itu ya, 1 event aja. Nah, kemudian dokumen yang dikirim itu berupa naskah dan video secara daring semua. Nah, jadi dari informasi ini Bu, nanti mohon bimbingan dari Ibu, arahan terkait yang topik segala ini kan kami pun masih belum tahu yang mana diambil, karena kalau memang secara administrasi Bu, pelaporan kami memang ada, kemudian kegiatan-kegiatan juga ada, dokumentasi, jadi di videonya juga ada, kemudian jurnal kombel ada, di arkas segala memang ada, sudah diintegrasikan. Kemudian alhamdulillah sekolah kami kemarin kan dapat bantuan Bostim, jadi itu untuk memaksimalkan kegiatan kombel kami. Jadi mungkin itu apa Bu ya, model jadi pikiran kami, bagaimana menurut Ibu apakah memang kami bisa layak mengikuti, kemudian juga bagaimana misalnya menumbuhkan semangat ke saya sendiri, ke teman-teman juga gitu. Terus kalau misalnya kira-kira topik yang mana yang bisa kami ambil, mohon bimbingan dan juga mohon dukungannya, baik dukungan imaterial Pak Rizky ya, dan juga dukungan mungkin bisa ada fasilitasi atau apa ya sebagai penyemangat kami. Mengingat kemarin alhamdulillah Bu, boleh cerita sedikit Bu ya. Kemarin sekolah kami memang di pinggiran, tapi kemarin berkat tim solid dan juga ada memang ketua gerakan sekolah sehat kami Pak Rizky Ripaldi, rekan kami itu, beliau yang memang banyak berkecimpung dalam GSS dan juga teman-teman, tentunya dukungan kepala sekolah dan semuanya. Alhamdulillah kita kemarin dapat juara nasional Pak Rizky ya, mewakili Kalimantan Tengah Bu, jenjang SMP. Jadi kemarin baru bulan kemarin ke Jakarta menerima penghargaan. Ya, luar biasa sekali ya kalau SMP 9 dalam kurun beberapa tahun ini memang saya lihat kan banyak sekali kemajuan. Nah, mengenai keinginan untuk mengikuti lomba ya, ini seperti lomba. Kalau kita review ke belakang kan SMP 9 ini dokumennya sudah lengkap ya kan, kegiatannya banyak, kemudian guru-gurunya dan kepala sekolahnya itu sangat mendukung sekali kan semuanya ya. Rencananya menurut Ibu apakah sekolah siap untuk mengikuti kegiatan ini? Kalau memang nanti teman-teman sepakat, kepala sekolah mendukung, ya insya Allah dengan dukungan dan bimbingan Ibu tentunya. Jadi pengen ikut ya rencananya ya. Kalau menurut Ibu sendiri, kalau mengikuti kegiatan ini, kedepannya itu apa sih harapannya? Kedepannya itu kalau mengikuti ini kemudian mungkin bisa berhasil ataupun tidak, harapannya ke depan apa? Harapan kedepannya yang pertama nanti kami akan ambil ilmunya di sini. Ternyata menyusun praktik baik tentang komunitas belajar dari topik yang ditentukan tuh seperti ini. Kemudian nanti bisa lebih meningkatkan semangat atau kolaborasi kami. Terus kedepannya ya otomatis mudah-mudahan bisa menampilkan yang terbaik, dan jika memang
itu sudah rezeki kami, itu bonusnya nanti kami bisa mendapat apa ya, semacam reward, jadi baik untuk sekolah maupun untuk diri juga merasa bahwasannya iya memang komunitas kami memang layak untuk diketahui apa ya, rekan-rekan di dunia pendidikan, dan juga semoga bisa menginspirasi. Jadi apa yang sudah kami lakukan itu tidak berhenti di kami, tetapi bisa kami bagikan ke teman-teman yang lain. Oke, kalau menurut Ibu saat ini rencana kan memang mau ikut ya, rencana mau ikut. Kalau menurut Ibu, kalau saya hitung kisaran skala itu kesiapan sekolah untuk mengikuti kegiatan ini, kalau kisaran itu angka 10, ini berada di angka berapa? Persiapan. Di angka berapa? Kan dokumen-dokumen lengkap, Ada. iya kan? Kemudian apa namanya, kegiatan memang real. Iya, betul. Sebenarnya yang diupload kan kegiatan-kegiatan yang sudah lewat kan, Iya, betul. bukan kegiatan yang akan datang gitu ya. Iya, betul. Nah artinya kan kalau kita kisahkan di angka 10, SMP 9 ini sudah siap sekali ya. Kalau mungkin sekitar 7 sampai 8 Bu. Wah luar biasa itu Kira-kira ya, itu ya, begitu. ya. Berarti kan tinggal sedikit aja ya lagi ya, tinggal sedikit aja lagi. Oke, sekarang kalau perencanaannya sudah matang, kira-kira Ibu kapan untuk mengajak teman-teman ya di Pombel untuk rapat ya, artinya rapat dulu ya, atau sudah rapatnya? Kebetulan kalau rapat secara resminya belum Bu, Belum. cuman kemarin sudah sempat saya koordinasikan dengan penggerak komunitas, kan tidak hanya saya, kebetulan di sekolah itu ada ketua penggerak juga Pak Rizky Ripaldi, dengan ibu kepala sekolah juga. Nah jadi insya Allah kalau ibu kepala sekolah siap mendukung. Nah untuk Pak Rizky Ripaldi, kita mudah-mudahan beliau juga sepemikiran dan solid seperti Iya. apa ya, filosofi kami kan. Iya. Ibu ini kan kita ajak cakap-cakap ini sebagai ketua Kombel ya, karena memang ini adalah tanggung jawab ketua Kombel untuk mengembangkan komunitas belajar melalui program-program kan. Ya salah satunya ini adalah memperlihatkan ke dunia pendidikan bahwa Kombel Solid ini luar biasa gitu ya, walaupun berada di daerah yang terpencil, sekolahnya terpencil gitu ya, tapi alhamdulillah kan banyak ya SMP 9 ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat malahan ya. Nah oke, dari hal tersebut kira-kira Ibu sendiri memastikan kapan untuk bisa mengupload perencanaan mengikuti kegiatan. Mungkin yang pertama Bu ya, dengan mengingat banyak juga kegiatan yang perlu kami laksanakan, insya Allah paling tidak sebelum due date-nya lah, sebelum 4 Oktober, paling sebelum tidak 4 Oktober. 2 atau 3 hari sebelum due date-nya itu bisa terupload. Jadi kalau tadi saya bilang skalanya 7,5 sampai 8, karena nanti kan kita harus mengikuti apa yang diminta dari Kemendikbud. Jadi naskah praktiba itu kita akan poles lagi, kemudian yang kedua videonya tentunya nanti bersama Pak Rizky dan Bu Jati, kemudian kan kita masukan dari rekan-rekan dan juga Pak Rizky. Oke, persiapan Ibu sendiri untuk kegiatan ini kira-kira seumpamanya harapan kedepannya perencanaan ini berhasil kemudian menang, kira-kira apa yang Ibu rasakan? Tentunya bahagia Bu ya, artinya apa yang sudah kita lakukan ternyata mendapat pengakuan dan memang bahagia, dan bisa itu nantinya bisa menginspirasi, mungkin seperti pengalaman sebelumnya juga akhirnya bisa memotivasi teman-teman yang lain bahwasanya komunitas belajar itu memang sangat penting dan sangat berpengaruh gitu ke dalam kita, dalam diri kita, baik itu masalah di pembelajaran maupun masalah kolaborasi yang lain. Artinya
kita tidak mungkin bisa melangkah sendiri, tetapi kalau kita tempuh, kita laksanakan bersama-sama, itu lebih kuat, lebih solid untuk mencapai tujuan bersama. Aduh ya, ikhlas sekali ya Ibu seorang gini. Oke, faktor pendukung apa yang kira-kira yang ada di sekolah ataupun dari guru-gurunya yang menjadi faktor pendukung untuk mengikuti kegiatan ini? Faktor pendukungnya mungkin yang pertama, kalau dari kepala sekolah alhamdulillah beliau sangat mendukung. Kemudian dari rekan-rekan sejawat juga sama Bu, mendukung. Itu merupakan aset bagi kami ya. Iya. Artinya teman-teman selalu satu suara, satu visi. Jadi mungkin itu Bu dukungannya, dan yang pasti juga dari saya pribadi mungkin harus siap kalau memang iya bismillah niat. Nah, sekarang faktor pendukungnya kan udah tahu ya. Nah, Ibu sebagai ketua Kombel, itu dukungan seperti apa yang diinginkan? Mungkin dukungan dari kepala sekolah seperti apa, teman-teman seperti apa, kemudian pengawas seperti apa, mungkin dari distrik sendiri dukungan seperti apa gitu yang ingin apa namanya diinginkan gitu, dukungan seperti apa? Baik Ibu, jadi terima kasih Ibu atas ini apa arahannya. Jadi dukungannya nanti harapannya seperti yang saya bilang di awal tadi, mungkin tidak apa ya secara di material, jadi dukungan motivasi Ibu ya, itu dari diri saya sendiri, dari keluarga, kemudian dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian dukungan material itu berupa sarana prasarana. Alhamdulillah di sekolah memang ada memiliki fasilitas laptop, internet memadai, kemudian ada tempat podcast segala itu Bu. Kemudian untuk dari Ibu selaku pengawas pembina kami minta dukungan support dan bantuannya juga, mungkin bisa menyuarakan dari kami pihak sekolah supaya menyuarakan ke dinas pendidikan supaya lebih ada Bu, ada aware lebih ke kami yang sekolah-sekolah ini. Jadi apalagi event-event seperti ini kan sebenarnya sebenarnya event yang sangat luar biasa di mana momen untuk mengapresiasi kami para tenaga pendidikan. Jadi mohon nanti Ibu sampaikan mungkin usulan dari kami supaya dari pihak guna atau pemangku kepentingan terkait lebih aware ke kami. Jadi dukungan support itu sangat berarti bagi kami, apalagi kalau sampai kami nanti ada dukungan fasilitasi. Artinya kan nanti kami kalau ada ibaratnya mau melaksanakan supaya bisa harapannya bisa memberikan yang terbaik. Artinya kan ada dukungan berupa apa untuk menjadi memotivasi, karena kan saya tidak bekerja sendiri tetapi bersama dengan tim yang tentunya mungkin walaupun solid satu visi dan misi, tapi namanya kepala orang isinya beda-beda Bu ya. Siapa tahu nanti dengan adanya dukungan dari Ibu dan juga dinas itu malah menggugah semangat teman-teman saya, tim. Nah ini ngomong masalah dukungan fasilitasi, berarti kan memang tidak terlalu apa yang diinginkan ya, fasilitasi dukungan seperti apa? Jadi dukungan yang pertama Bu mungkin coachingnya itu atau bukan coaching, mungkin mentoring, bagaimana menyusun naskah praktik baik yang bagus, terus topik yang mana yang perlu, yang sekiranya Ibu kan sudah selama ini membersamai kami dalam Kombel, kira-kira topik yang mana yang pas untuk kami ambil. Kemudian yang kedua juga syukur-syukur kalau ada dukungan dana gitu ya. Iya, lebih spesifik. Iya, walaupun nominal, mohon maaf ya memang ini sensitif, cuman itu tadi namanya kita bergerak, saya membawa tim, otomatis semua punya untuk motivasi lah seperti itu. Seperti itulah. Oke, Ibu Nurika, bincang-bincang refleksi kita ya, atau perencanaan ini ya, perencanaan kegiatan ya. Kira-kira tanggung jawab Ibu sebagai ketua Kombel untuk membawa Kombel ini mengikuti kegiatan itu gimana komitmennya?
Insya Allah nanti kami akan setelah ini nanti akan melaksanakan apa yang mengerjakan memang yang diminta oleh Kemendikbud tadi seperti apa dan komitmennya. Semoga nanti kami solid tetap langsung apa ya Bu, langsung bergerak jadi untuk menyelesaikan naskah dan videonya. Terima kasih. Saya tunggu ya Bu Nurika. Saya tunggu perencanaannya ini terrealisasi dan saya tunggu juga pertemuan kita berikutnya ya. Mungkin pertemuan berikutnya nanti membawakan hasil ya, membawakan hasil mungkin lomba itu mendapatkan hasil kan. Mudah-mudahan hasilnya positif dan juara tentunya ya. Amin. Harapan saya mungkin kita dapat juara dan mudah-mudahan bisa mengangkat nama baik sekolah. Oke Bu, saya tunggu untuk pertemuan berikutnya ya Bu. Oke, terima kasih Ibu Nurika. Ya, sama-sama. Ya.